bersama saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menghitung tagihan tenaga listrik pelanggan tegangan menengah dengan sampel golongan tarif I3 industri dan juga golongan tarif bisnis B3. Nah, untuk yang perhitungan tagihan tenaga listrik yang pelanggan kecilnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk yang I3 dengan daya golongan tarif I3, dayanya 3.500 kVA. Nah, di sini ada tarif ya, tarif biaya beban dan juga energinya. Nah, untuk tarif ini kita bisa lihat di websitenya ya. Ada dua di website PLN Batam, karena berbeda ya di Batam dengan di luar Batam. Nah, untuk yang Batam, ini untuk I3-nya, ini biaya bebannya Rp37.140 per kVA-nya. Kemudian ini tarif energinya, WBP, LWBP, dan juga KPRH-nya. Kemudian untuk yang B3 itu ada di atas ini. Nah, ini nih, untuk biaya bebannya 38.602 dan juga ini tarif untuk energi listriknya, KWH dan juga KPRH. Untuk yang Persero, PT PLN Persero, ini dia, ada di websitenya juga tarif I3 dan juga ada untuk tarif B3-nya ya. B3-nya, B3 di P2, B3-nya di atas. Nah, B3 di sini nih. Nah, seperti itu ya, ini tarifnya. Nah, kemudian kita kembali ke formula. Nah, di sini yang merah ini adalah yang poin-poin yang kita isi. Yang ini adalah faktor kali. Faktor kali ini bersumber dari faktor kali ini rasio trafo tegangan dan juga ini adalah rasio trafo arusnya. Jadi tegangan diperkecil 200 kali dan juga arusnya diperkecil 20 kali. Nah, jadi nilai tegangan yang 20.000 volt diubah menjadi 100, yaitu diperkecil 200 kali. Kemudian karena dayanya adalah 3.500 kVA, nilai arus di sisi TM-nya adalah 100 ampere, maka CT yang digunakan adalah 100/5 dengan rasio 20. Nah, itu yang munculnya ini. Jadi faktor kalinya adalah 20. Sehingga itu ya. Kemudian berikutnya adalah ini jam nyala. Jam nyala ini hubungannya nanti ke seperti yang di PLN Persero ya, bahwa di sini biaya bebannya berdasarkan kondisi ini 40 jam nyala. Jadi 40 jam nyala, ini 40. Nah, kemudian 40 jam nyala, berapa energinya adalah Rp140.000. Kemudian kalau dihitungkan terhadap ini 140.000 kWh, rupiahnya adalah segini ya. Nah, itu untuk yang PLN Persero dengan golongan tarif I3. Nah, tapi ini sementara kita nolkan. Kita formatnya adalah ini untuk yang Batam. Nah, ini kemudian ini adalah stand meternya. Untuk melihat bagaimana untuk membaca stand meternya ada di sini contohnya ya. Nah, di sini ada LWBP, W-nya tidak ada, ini satuannya KWH. Jadi ini ya, standnya 2214,58. Kemudian ini beban puncaknya ini 2923, sekian, dan juga ini KPRH-nya. Berikutnya adalah untuk menghitung energinya tentunya adalah LWP ini dikurang dengan yang ini dikalikan dengan faktor kali sesuai dengan format ini. Nah, sama halnya dengan WBP dan juga ini adalah totalnya, total LWP dan juga WBP-nya. Untuk apa? Seperti ini formulanya sama, prinsipnya sama. Kemudian ini adalah jumlah LWP WBP secara rupiahnya, yang mana total LWBP ini dikalikan dengan tarifnya yang 98. Kemudian tarif ini, total ini adalah energinya dikalikan terhadap tarif yang ini. Oke, sama halnya dengan yang KVRH. Namun untuk KVRH ini, dia akan ditagihkan kalau energi KVRH ini lebih besar 62% dari total KWH-nya. Jadi batasannya 62% itu untuk konteks yang ini adalah segini ya, 662.000. Jadi karena nilai KVRH-nya masih lebih kecil dari 662 ini, maka total tagihan energi covernya ini masih nol. Nah, berikutnya untuk yang biaya bebannya ini ya, langsung 3.500 kVA dikali dengan tarifnya, jumlahnya segini. Kemudian ini tagihan listrik ini adalah penjumlahan dari tagihan
LWBP ditambah WBP ditambah cover dan juga ditambahkan dengan biaya beban. Kemudian ada komponen pajak penerangan jalan. Untuk yang I3 ini 3% ya, 3% dikalikan dengan total yang ini tadi. Tapi kalau dia B3 itu nanti 8%. Nah, sehingga secara total, tagihan totalnya adalah ini, tagihan listrik ditambah dengan PBJ-nya, 1,23 miliar. Nah, ini dia, yang I3, nah ini ya, 1,236. Nah, seperti itu. Ini realnya. Kemudian untuk yang B3, kita lihat untuk contoh seperti apa B3. Nah, untuk yang B3 ini ya, dayanya 1000 kVA. Nah, jadi sudah ada tadi contoh tagihan listrik dengan tarif B3 dan juga daya 1000 kVA, ini dia. Nah, kemudian ini adalah tarif biaya bebannya untuk yang golongan tarif B3. Nah, ini juga tarifnya, tarif KWH-nya ya, LWBP, WBP dan juga KVRH-nya. Nah, kemudian faktor kalinya adalah 2000. Jadi dia menggunakan PT-nya diperkecil 200 kali dan juga CT-nya diperkecil 10 kali. Jadi dia menggunakan CT 50/5. Nah, ini kita nolkan ya. Tapi kalau di konsepnya Pln Persero dia menggunakan jam nyala. Kemudian ini sama seperti yang tadi, prinsipnya sama. Nah, kemudian kita menghitung ini energinya LWBP dengan perhitungan ini formulanya WBP dan juga ini totalnya. Ini ditambah dengan ini totalnya ya. Kemudian untuk KVRH. Nah, untuk KVRH seperti yang tadi ya, batasannya adalah 62% dari jumlah total KWH-nya. Nah, 62% itu adalah 108.748. Sementara KVRH-nya adalah 113.000, jadi lebih besar. Nah, sehingga muncullah tagihan KVRH-nya. Nah, seberapa besar total ataupun KVRH yang ditagihkan adalah 113.000 ini dikurang ini. Jadi sama dengan 113 dikurang dengan ini. Jadi cover yang ditagihkan adalah bukan keseluruhan cover ini ya, tapi hanya marginnya dari batas 62% tadi. Jadi 4.392 dikalikan terhadap cover ini tarifnya. Nah, inilah dia jumlah tagihan KVRH-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya biaya bebannya. Biaya beban sama ya, 1.000 dayanya dikalikan terhadap tarif menjadi 38 juta rupiah. Nah, tagihan listriknya adalah total dari tagihan LWBP ditambah dengan total WBP ditambah dengan KVRH-nya kemudian ditambah dengan biaya beban. Ini 253 juta. Nah, kemudian sama kemudian dengan yang pajak penerangan jalan untuk yang kategori golongan tarif B3 dia ditagihkan 8% dari jumlah yang ini, sehingga total tagihan adalah 274.217.383. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang perhitungan cover tadi. Nanti saya lampirkan di deskripsi linknya, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi seperti itu contoh simulasi perhitungan tagihan tenaga listriknya. Nah, di format ini sebenarnya saya sudah buat ya. Semisal dia menggunakan tarifnya P2 pemerintah. Nah, ini akan berubah di format Excel ini. Jadi memang yang dibutuhkan adalah yang diisi golongan tarif yang merah-merah ini ya, di tanda merah ini faktor kalinya dan juga standarnya. Jadi seperti itu. Nanti secara otomatis ini akan terhitung sendiri apakah akan muncul tagihan KVRH-nya atau tidak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton, khusus yang punya usaha sebesar itu ya, pelanggan tegangan menengah, ataupun mungkin bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan besar yang berlangganan listrik tegangan menengah ya. Demikian tutorialnya.